Halo, selamat malam Romo, Bapak Ibu. Apa kabar semuanya? Selamat malam. Selamat malam. Boleh Malam. dong yang hari ini masih Selamat berkobar-kobar. malam. Wah, thank you loh. Sudah ngasih love ya. Puji syukur hari ini kita berkumpul bersama kembali dalam Kaminar Kon Inigo di Pungta yang terakhir. Tidak terasa ya, sudah hampir 2 minggu. Semoga semakin berkobar-kobar karena sudah penuh dengan cinta. Dan semoga perjumpaan malam hari ini menjadi ruang untuk kita bertumbuh bersama, mendengarkan, dan berjalan dalam terang Tuhan. Untuk mengawali seluruh rangkaian kegiatan, marilah kita hening sejenak, mempersiapkan hati. Kita akan doa bersama dulu. Mohon kepada Bapak Okit untuk berkenan memimpin doa. Doa akan di-share di layar. Terima kasih. Selamat malam semua. Berkah dalam. Berkah dalam. Selamat malam. Ya, ini doa pembukanya ya. Iya, Bapak. Silakan, Pak. Ya, marilah Romo dan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita awali untuk ini dengan doa pembuka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Roh Kudus, Roh cinta kasih, tinggallah dalam budiku, agar pikiranku selalu jernih. Tinggallah dalam bibirku, agar aku dapat mewartakan cinta kasih. Tinggallah dalam hatiku, agar aku selalu terbuka bagi sesama. Bimbinglah aku, agar selalu mengusahakan yang kudus. Ajarlah aku, agar selalu mengejar yang baik. Kobarkanlah hatiku dengan roh cinta kasih-Mu, agar aku selalu hidup dalam kasih dengan sesama manusia. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Okit. Setelah ini kita akan langsung memasuki breakout room. Nanti kita akan melakukan percakapan rohani 3 putaran. Di putaran pertama, teman-teman nanti bisa saling membagikan hasil refleksi ya dari hasil pungta yang sebelumnya secara bergantian. Ketika satu berbicara, silakan yang lain mendengarkan. Kemudian di putaran kedua, nanti akan saling menanggapi, dan di putaran yang ketiga, putaran terakhir, peserta bisa menarik benang merah yang nanti bisa dibagikan kelompok besar jika diminta. Jika nanti di dalam kelompok ada fasilitator, puji Tuhan. Namun jika tidak ada, mohon salah satu peserta berkenan menjadi timekeeper, memastikan semua peserta berbagi dan juga untuk timer. Kita akan melihat dulu bahan refleksi dari pungta yang keenam, berhutang baikan. Kita merenungkan bagaimana Allah mengungkapkan cinta melalui hal-hal di bawah ini. Siapa saja yang menolong dan mendukung Anda dalam mengambil keputusan dan menjalani keputusan Anda pada saat memilih pasangan, atau saat menjalani hidup berkeluarga, atau saat konflik melanda keluarga, atau di saat genting keluarga. Bagaimana mereka telah menolong atau mendukung Anda saat itu? Apa perasaan atau niat yang muncul pada saat Anda mengingatnya? Bagaimana Anda bisa menemukan Allah yang hadir, menolong, dan mendukung Anda, atau dengan kata lain mencintai Anda dalam suatu peristiwa hidup? Undangan apa yang diberikan kepada Anda untuk membalas cintanya dengan cara tertentu melalui sesama? Selanjutnya, marilah kita sama-sama memasuki suasana hening. Kita akan membaca doa litani bagi pendengar. Kepada Bapak atau Ibu, siapa yang berkenan? Coba sebentar saya lihat.
Ibu Christina Oji, apakah berkenan untuk membaca doa lintan pendengar bagi pendengar? Ya, oke. Tuhan yang Maha Kasih, teman dalam perjalanan suara di tengah malam. Di sini kami berkumpul untuk mendengarkan. Bukalah telinga serta seluruh diri kami, agar kami dapat hadir mendengarkan saudara kami dan menikmati anugerah percakapan rohani. Berilah kami kemurahan hati untuk mendengarkan dengan penuh keterbukaan. Dengarkanlah kami. Kebijaksanaan untuk memahami apa yang kami dengar. Dengarkanlah kami. Dengarkanlah kami. Kekuatan untuk siap diubah oleh apa yang diberikan. Dengarkanlah kami. Dengarkanlah kami. Pendengaran yang tidak menghakimi. Dengarkanlah kami. Dan keingintahuan seorang anak. Dengarkanlah kami. Dengarkanlah kami. Tambahkanlah dalam diri kami kedamaian untuk mengampuni dan diampuni. Dengarkanlah kami. Dengarkanlah kami. Sikap hormat atas anugerah maupun kehilangan. Dengarkanlah kami. Sikap menerima yang membuat kami rela membagikan kegagalan. Dengarkanlah kami. Kebijaksanaan sehingga kami tahu kapan harus diam. Dengarkanlah kami. Penyerahan yang menyimpan keheningan setelah perkataan sebagai harta. Dengarkanlah kami. Tumbuhkanlah dalam diri kami kebebasan untuk membiarkan misteri tetap sebagai misteri. Dengarkanlah kami. Kegembiraan untuk merayakan penemuan baru. Dengarkanlah kami. Kesiapan untuk tertawa ketika kesempatan untuk itu tiba. Dengarkanlah kami. Rahmat untuk mendengarkan dengan cinta yang rendah hati. Dengarkanlah kami. Kekaguman untuk mendengarkan Engkau berbicara dalam diri kami. Puji syukur kepadamu. Amin. Terima kasih Bu Christina Oji. Sama-sama. Teman-teman memiliki waktu 30 menit di breakout room. Semoga di breakout room ini menjadi ruang yang aman untuk berbagi, nyaman, tempat untuk bertumbuh, dan tempat untuk saling menguatkan. Silakan Ibu Novia. Kan hukumnya barang. Iya. Selamat datang kembali teman-teman. Selamat datang. Terima kasih. Ini sudah pungta ke-7. Biasanya pungta pertama, kedua, kurang waktunya gitu ya. Ini udah pungta ke-7 ini mudah-mudahan cukup. Kalau masih kurang berarti disambung dengan kegiatan yang lain ya. Nanti ada mengasih Maria juga bulan depan. Oke. Masih kurang. Siap Bu ya, dilanjut bulan depan. Baik, saya mengundang 1 atau 2 teman untuk sharing ya. Cerita atau sharing singkat pastinya nanti akan menjadi berkat untuk yang lainnya. Saya akan cap-cip-cup pilih, karena ini pungta terakhir, boleh pungta ke-7, berarti kelompok 7 ya. Kelompok 7, ada siapakah tadi? Silahkan, tadi ada banyak, tadi ada Bu Monika, ada Pak Sekti, ada Ibu Joyce. Silahkan. Oh, kelompoknya Romo ini berarti. Iya. Silahkan. Ada yang mau kelompok 7? Oh ya, Bu Joy sudah menyalakan kamera. Boleh deh, Bu. Tadi dari kelompok kami sharing bahwa kebaikan yang kita terima dari Tuhan itu bisa dalam bentuk macam-macam. Dari pasangan kita, dari orang tua kita, juga lewat orang asing gitu. Orang asing yang kita baru ketemu gitu. Lewat bos kita juga bisa gitu, kebaikan. Tadi ada yang sharing yang dia sakit terus tapi bosnya masih support terus secara finansial gitu kan.
Sebenarnya jadi kita simpulkan itu semua adalah kebaikan Tuhan lewat orang-orang di sekitar kita. Begitu, Bu. Terima Makasih, Bu. kasih. Terima kasih Bu Joy sudah berbagi. Satu lagi dong dari kelompok 5. Angka favorit saya nih, angka 5. Kelompok 5? Atau jangan-jangan lupa ini kelompok 5. Tadi saya kelompok berapa ya? Kelompok 5, yuk ada siapa tadi? Kelompok 5. Beneran lupa nih kelompok 5. Kelompok 5, kelompoknya Bu Yunita, Bu Maya, dan Pak Petrus Adi. Silakan. Ya, saya coba ya. Tadi dari kelompok kami mengambil benang merahnya aja saya ini kan ya, sharingkan ya. Jadi lebih banyak bersyukur karena kita dikelilingi oleh orang-orang yang baik, yang sangat mensupport kita semua, yang bisa mengingatkan kita, kemudian ya mendukung lah supaya kita semakin berkembang. Kemudian lebih banyak lagi eh, berkomunikasi dengan pasangan, dengan sesama, dan terutama dengan Tuhan. Karena kita mau membuka hati kita kepada Allah dan walaupun maksudnya ketika punya masalah atau kesulitan, memang kita tetap berusaha untuk mencari solusinya, solusi yang terbaik ya. Tapi kita juga harus belajar untuk berserah pada kehendak Tuhan. Jadi harapan kita kepada Tuhan saja. Baik, itu dari kami. Terima kasih. Terima kasih Bu Yunita sudah berkenan berbagi dengan kami. Ya, setelah ini kita akan mendengarkan pungta yang akan dibawakan oleh Romo Sabto. Sebelum itu izinkan saya membacakan biografi singkat beliau. Ya. Romo Evodius Sabto Jatinugroho SJ, sehari-hari akrab dipanggil Romo Sabto. Beliau lahir di Pangkal Pinang, Bangka Belitung pada tahun 1990. Menempuh pendidikan di Seminari Menengah Santo Petrus Canisius Mertoyudan, kemudian menjalani masa novisiat Serikat Yesus di Girisonta. Studi filsafat ditempuh di STF Driarkara, Jakarta, dilanjutkan tahun orientasi kerasulan di Yayasan Canisius Pusat Semarang, serta studi teologi di Loyola School of Theology di Ateneo de Manila University. Setelah ditahbiskan di tahun 2021, Romo mendapatkan perutusan untuk berkarya di Seminari Menengah Santo Petrus Canisius Mertoyudan Magelang hingga saat ini. Selamat malam Romo Sabto. Selamat malam, Ibu Agusta. Terima kasih. Selamat Apa kabar? berjumpa. Ya, Selamat berjumpa. Sehat ya ya, Romo? sehat. Sehat ya. Mari teman-teman, Bapak Ibu, kita persiapkan hati untuk mendengarkan pungta yang akan dibawakan oleh Romo Sabto. Monggo Romo, Ya, silakan. saya izin share screen. Apakah kelihatan? Ya. Bisa ya? Oke. Selamat malam, Romo, Bapak Ibu, ada frater juga, suster. Selamat malam. Pada malam hari ini saya diminta untuk menjelaskan atau memberikan pokok-pokok permenungan terkait kisah hidup Ignatius di Roma dengan tema nanti bingkainya menemukan Tuhan dalam cinta. Nah, ini pungta terakhir dan nggak tahu apakah ini sudah disampaikan atau belum terkait ya ensiklik ini Tuhan adalah kasih. Ketika kita merasakan kasih Tuhan, ya di situ kita merasakan yang namanya Tuhan itu sendiri. Kasih manusiawi mengarahkan kita pada kesadaran ya ini bukan sekedar cinta manusiawi, tetapi di dalamnya ada sesuatu yang lebih besar. Ini tidak mungkin kalau tanpa Tuhan.
Nah, kalau kita lihat dalam autobiografi, mungkin Bapak Ibu sudah tahu, kisah Ignatius bisa kita baca di autobiografi atau dalam bahasa Indonesia itu judulnya Wasiat dan Petuah Santo Ignatius Loyola. Nah, di sana nomor 99 dituliskan seperti ini. Setiap kali, setiap waktu ia mau menemukan Allah, ia dapat menemukannya. Nah, itu Ignatius Loyola em, mengatakan itu, dan Luis Gonçalves de Camara itu menuliskan itu dalam autobiografinya. Ini bukan kata-kata yang mudah diucapkan, tetapi setelah melalui proses yang panjang dari perjalanan hidup rohani. Termasuk nanti dia juga menyebut pengalaman di Manresa itu sangat penting. Nah, tahun-tahun terakhir di Roma adalah masa persatuan mistik. Nah, ini ya mistik di sini artinya eh, dia sangat-sangat dekat dengan Tuhan. Ada persatuan mistik dengan Allah yang mendalam, persatuan tetap dengan Tritunggal. Nah, ini Allah yang diyakini oleh Ignatius, terutama nanti banyak dilihat dalam spiritual diary-nya atau buku hariannya atau buku refleksi hariannya itu, tentang dia mengakui, meyakini bahwa Allah itu ya Allah Tritunggal yang menemani dia perjalanan rohaninya. Nah, ini ada kekuatan persatuan mistik yang mendalam. Yang saya bayangkan bahasa sederhananya ya, relasi cinta itu juga mengajak kita untuk punya ikatan yang mendalam dengan orang yang kita cintai. Ya bayangkan yang sudah kita tahu ya, relasi anak dan ibu. Itu pasti punya kekuatan yang mendalam. Meskipun jarak memisahkan, anaknya itu merasa sakit, mungkin di tempat lain, lalu ibunya itu juga ngerasa, kok anaknya sakit. Nah, itu demikian juga anaknya dengan ibunya. Nah, mungkin gambaran itu yang bisa dirasakan. Ada persatuan yang erat, mendalam. Karena ada pengalaman kebersamaan. Nah, ini saya mengambil dari buku ini, Warisan dari Berbagai Dimensi. Ini yang menulis sebetulnya Romo Darminto. Artinya dia menyadur dari berbagai tulisan. Secara khusus ingin melihat gimana Ignatius itu merefleksikan hidupnya saat di Roma dalam buku hariannya. Kalau istilahnya kalau di seminari itu ya buku refleksinya. Karena seminaris yang saya dampingi ini tiap hari harus menulis buku refleksi. Menulis refleksi lalu kemudian untuk merefleksikan pengalaman hidupnya. Nah, ditulis demikian. Oleh sebab itu Ignatius tak ragu-ragu selama tahun-tahun terakhir di Roma menamai masa Manresa sebagai taman kanak-kanak. Walaupun sebelumnya selama masa belajarnya, sorry itu ada yang tipu, ia menamai Manresa itu sebagai kesempatan gereja perdana ya. Karena tempat di mana dia sungguh-sungguh ya banyak mati raga, di sana hidupnya itu ya sendiri, doanya panjang. Nah, karena karunia-karunia hebat yang diterimanya waktu itu. Nah, ada pergeseran saat belajar, dia memandang pengalaman Manresa itu sebagai membayangkan sebagai gereja perdananya. Nah, tetapi saat di Roma dia melihat itu, oh iya itu taman kanak-kanak ya. Memang kadang-kadang mungkin ketika melihat perjalanan rohaninya di Manresa itu saat dia sudah di Roma dengan kacamata yang lebih luas ya tentunya ya, karena dia sebagai Pater Jenderal juga di sana, sebagai orang pemimpin Serikat Yesus di sana, sudah mengenal banyak anggota Serikat Yesus, mendengar kisah-kisah perjuangan para Yesuit juga di sana, bahkan skolastik juga. Melihat, oh ya itu memang masa kanak-kanaknya dia. Tetapi it's okay, di mana dia mati raga kuat, berdoa sampai 7 jam, dan sebagainya. Bahkan dia hampir mau bunuh diri juga karena menghadapi skrupel yang kuat. Nah, perjalanan Ignatius untuk menemukan Tuhan dalam cinta, menemukan Allah dalam segala, tidak bisa dilepas dari pengalaman itu. Dan pengalaman itu tetap dibawa saat dia di Roma, tetap dimaknai. Nah,
Di Roma ini juga dalam autobiografi 101 dituliskan demikian. Cara yang saya lihat ini Da Camraya. Ia membuat konstitusi. Ialah setiap hari membuat misa dan menghadapkan persoalan yang sedang dihadapi kepada Allah dan mendoakannya. Selalu ia membuat misa dan berdoa dengan air mata. Artinya apa? Menemukan Tuhan dalam segala seperti yang dia tuliskan tadi ya, yang dia sebutkan tadi ya. Ya tidak berarti dia tidak perlu lagi misa, tidak perlu lagi menulis refleksi, tetap harus itu mutlak. Memang doa itu sarana ya, doa bukan tujuan. Tetapi doa sebagai sarana yang mutlak untuk kita lakukan supaya kita bisa masuk merasakan kehadiran Tuhan. Termasuk saat kita menghadapi kesulitan dan persoalan. Nah, dari buku ini juga Ignatius mencoba mengkritisi para Yesuit atau terutama di sini para skolastik yang terlalu banyak berdoa. Dia mengatakan demikian, haruslah kita ingat bahwa manusia tidak hanya mengabdi Allah dengan doa. Semua doa akan terlalu pendek kalau tidak diteruskan 24 jam sehari. Sebab setiap orang harus memberikan diri kepada Allah selengkap-lengkapnya. Sebetulnya inti dari doa yang diharapkan oleh Ignatius itu untuk orang sampai pada pengalaman akan Allah adalah ya doa yang mau mempersembahkan diri seutuhnya pada Tuhan. Mau memberikan diri. Tidak hanya berupa rumusan doa yang diucapkan, tidak. Seluruh pengalaman bahkan pergulatan batinnya. Nah, dengan demikian dia terlatih. Dengan latihan itu akhirnya melahirkan yang namanya keterampilan nanti untuk melihat kehadiran Tuhan. Bahasa yang secara gampang dan sederhana adalah ya kalau kita tuh punya panca indera, ya ada indera keenamnya. Kemampuan kita untuk melihat Tuhan, kita punya intuisi rohani. Karena kita sudah terbiasa dengan doa-doa untuk menemukan Tuhan itu. Bahkan nanti hidup kita, sikap kita, cara kita berpikir, cara kita merasa, cara kita bersikap, itu juga dipengaruhi oleh doa-doa kita juga. Nah, ini surat juga dari Sekretaris Ignatius, yaitu Polanco ya, kepada Rektor Kolese di Coimbra ya. Waktu itu ada kolese para skolastik di sana itu terlalu banyak berdoa dan pengen waktu doa itu ditambah. Padahal tugas perutusan mereka itu pada saat itu bukan berdoa, bukan seperti di novisiat, tetapi belajar filsafat, belajar teologi. Nah, terus kemudian di sini Polanco itu menulis surat demikian. Saya mencatatkan bahwa ia itu Ignatius, lebih menghargai usaha seseorang untuk menemukan Allah dalam segala tingkah lakunya daripada berdoa lama. Nah, ini. Jadi jelas dalam konteks ini Yesuit yang sudah masuk dalam tahap karya atau belajar dalam perusahaan studi yang sudah melalui yang namanya manresanya itu sudah cukup lah. Yang saya sebutkan manresanya ya novisiat ya. Bahkan Ignatius sendiri di Roma juga lebih banyak menulis akhirnya. Menulis surat, menulis konstitusi. Tuh. Semangat yang ingin dilihatnya dalam anggota-anggota serikat ialah supaya sedapat mungkin mereka tidak merasa kurang berbakti dalam karya kasih mana saja daripada dalam doa atau meditasi. Karena mereka tidak layak berbuat apa saja kecuali demi kasih dan pengabdian. Nah, ini kata kuncinya juga. Bahwa apa yang dilakukan berlandaskan kasih Tuhan itu ada ungkapan doa juga. Oleh karena itu ya betul yang dikatakan Paus Benediktus ke-16 ya bahwa doa itu Allah itu adalah kasih. Sejauh kita masuk pada pengalaman kasih itu ya kita tersentuh pada realitas yang ilahi.
Dan ruang untuk menyadari kasih itu adalah ruang doa, waktu doa. Kadang-kadang tidak bisa dibatasi hanya pada di kapel, dalam misa saja. Bahkan di luar, saat kita memandang alam, keindahan alam. Saat kita tiba-tiba eh, disentuh oleh cerita-cerita, sharing-sharing orang lain. Dan kemudian kita ingat, oh kita dicintai. Termasuk tadi juga saya dalam kelompok 7 itu juga mendengar kisah yang disebutkan oleh Ibu Joyce tadi. Oh iya ya, saya merasa bahwa saya dibawa masuk pada pengalaman kasih, perjumpaan dengan Allah. Ketika mendengarkan sharing saja ya, itu ada ruang di sana yang bagi saya, oh iya ya, hati saya langsung bergerak. Bapak berkata bahwa pendapatnya yang tak pernah akan diubahnya ialah bahwa bagi para skolastik, nah skolastik ini para Yesuit yang belajar ya, masih belajar. 1 jam doa sudah cukup asal mereka melakukan mati raga dan ingkar diri. Nah, ini sebetulnya ada hal lain lagi selain apa ya, tidak memperpanjang doa, doa sesuai dengan konteks karya dan pelayanannya, artinya secukupnya, tidak berlebih. Ada hal lain lagi yang penting selain 1 jam berdoa tadi, yaitu mati raga dan ingkar diri. Saya yakin Bapak Ibu, terutama dalam keluarga, saya juga melihat Bapak Ibu saya ya. Saya tidak menikah, tapi saya melihat bagaimana Bapak sebagai suami, Ibu sebagai istri, mereka membangun keluarga untuk membiayai anak-anak mereka. Ya saya Sabto anak ketujuh. Bapak Ibu saya hanya dua-duanya itu guru swasta, dan gajinya itu sebenarnya tidak seberapa, tetapi mereka mau berjuang. Mereka mau ya mati raga. Saya tuh membayangkan ibu saya itu, kok saya nggak pernah lihat ibu saya itu pakai perhiasan. Itu yang saya kok bingung ya dengan ibu saya. Nggak pernah saya pakai. Ada tetapi tidak pernah dipakai gitu loh. Mungkin ya karena sebagai guru ya, ngajar juga ya seadanya, ya sederhana. Itu yang membuat saya, oh iya. Lalu suatu kali saya bertanya, ya nggak perlu, ngapain dipamer-pamerkan. Mungkin juga ya memang kebiasaan di keluarga ya, memang seperti itu. Tidak memamerkan sesuatu. Atau mungkin uangnya juga nggak ada memang. Atau perhiasannya ya cuma itu-itu aja. Kalau dipamerkan ya malu ya, itu-itu lagi. Tetapi yang jelas adalah buahnya adalah bagi saya sendiri, saya melihat ya ingkar diri dan mati raga itu untuk memang tidak hanya saya yakin ya, tidak hanya untuk menyekolahkan anak-anaknya, keenam anaknya ya, sampai ke bangku kuliah. Jadi semuanya anak-anaknya itu bisa S1 semua, kecuali saya karena saya dibiayai Serikat Yesus. Karena masuk ke Serikat Yesus. eh, karena mati raga itu, saya melihat ibu saya. Saya ingat bapak saya juga. Bapak saya sebagai suami itu saya ingat betul ketika bapak saya tidak jadi kepala sekolah. Lalu kan otomatis ya, kalau kepala sekolah itu ada tunjangan kepala sekolah, lalu ada ya ada uang tambahan itu. Ketika sudah menjadi guru biasa ya tidak ada lagi itu. Lalu apa yang dilakukan bapak saya? Saya ingat betul waktu itu saya SD. Bapak saya membuka kios bensin. Nah, jadi ada solar, ada eh, premium juga. Lalu saya ingat saya waktu kecil SD itu diajak untuk bantu bapak jadi eh, pengisi bensin itu apa, jagain kios gitu. Nah, itu saya ingat lalu juga bersama bapak juga apa namanya membeli bensin. Nah itu. Nah pengalaman itu yang saya lihat ketika saya masuk dalam keheningan, ruang hening, saya ingat lagi. Nah itu pengalaman bagi saya, pengalaman kasih. Di sana saya bisa merasakan, oh itu tuh perjuangan bapak. Dan sampai pada titik ini, saya merasa sebagai imam pun, oh ternyata saya bisa sampai seperti ini ya juga karena bentukan dari orang tua saya. Nah, itulah cinta yang konkret yang mereka berikan. Saya diajak sejak kecil itu, oh gitu toh. Betapa mati raga itu penting, ingkar diri itu penting. Oleh karena itu bapak saya tidak hanya sekedar doa-doa. Ya, ibu saya misa setiap hari, bapak saya nggak pernah ya. Ya, ketika waktu saya masih kecil tidak pernah. Lalu ketika saya masuk seminari, bapak saya setiap hari misa. Sampai sekarang, sampai dia meninggal itu misa pagi terus.
Tapi artinya apa yang ingin saya katakan ya, ingkar diri Bapak itu tidak hanya sekedar hal-hal rohani, tetapi juga berusaha untuk memenuhi kebutuhan tidak hanya keluarga, tetapi juga ada tetangga, ada orang-orang yang mengalami kesulitan, beliau bantu juga. Itu yang mungkin yang menyambung permenungan kita tentang ya berhutang kebaikan tadi ya. Itu. Nah, selanjutnya ini saya kutipan dari ini buku ini. Doa yang benar dan yang mutlak perlu, karena doa itu mutlak perlu ya, meskipun itu cuma sarana tetapi mutlak perlu. Harus dilakukan. Nggak bisa orang mengatakan orang bisa menemukan Allah dalam segala gitu, tapi nggak pernah berdoa ya sama saja tidak. Tetap waktu doa itu perlu. Tetapi masalahnya berapa lama waktu doa harus disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan kita. Doa yang benar dan yang mutlak perlu bukan hanya soal ketekunan, tetapi juga selalu memerlukan keterampilan. Nah ini, metode doa harus dilampaui dan dikembangkan menjadi sikap doa. Ya mungkin di awal, ya saya pernah masuk Manresa, saya juga di Novisiat Girisonta. Lalu mungkin Bapak Ibu juga pernah nanti diajak dalam hidup, diajak Tuhan untuk masuk dalam Manresa Bapak Ibu, di mana Bapak Ibu sungguh-sungguh berjuang mencari Tuhan dalam doa-doa yang memang serius atau mati raga, atau memang dalam situasi tertentu diminta untuk banyak berdoa, banyak bermati raga. Pengalaman itu menjadi pengalaman yang positif nanti, menjadi bibit untuk tumbuhnya ini kemampuan atau indera keenam tadi ya, bisa menemukan Tuhan dalam segala. Tapi proses itu memang memang harus masuk. Dan ini menjadi sikap doa yang sudah menjadi kebiasaan. Nah, ini kemudian tidak lagi dibatasi oleh waktu dan metode ya. Itu. Oleh karena itu ya ya pengalaman saya retret agung, nah itu juga menjadi pengalaman penting juga. Pengalaman Bapak Ibu mungkin mengalami retret itu juga penting. Olah rohani, pengalaman manresanya. Lalu kemudian sekarang saat ini sudah dalam usia tertentu melihat lagi pengalaman hidup yang lalu, mungkin melihat oh ya dulu pengalamannya seperti pengalaman taman kanak-kanak. Berat memang, tetapi oke. Sekarang bisa melihat itu dengan lebih mendalam, dengan lebih sadar. Nah, lalu saya menawarkan ini inspirasi kitab suci dari Yakobus ya, bab 2 ayat 14 sampai 26. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Nah, saya membayangkan bahwa ya kita menemukan Allah ya. Kalau kita mau menemukan Allah itu nggak cukup hanya dalam doa. Doa itu penting, mutlak dilakukan. Tetapi kita juga perlu melatih atau menguji ya buah-buah doa itu dalam hidup sehari-hari, dalam pelayanan kita. Misalnya dalam doa kita diajak untuk sabar, kita melihat Yesus yang sabar. Dalam hidup sehari-hari pasti nanti ada ujiannya. Sabar nggak kita menghadapi situasi? Mampu nggak untuk bertahan? Nah, sehingga tidak hanya doa yang membantu kita atau menguatkan hidup kita atau pelayanan kita sehari-hari, tetapi pelayanan kita sehari itu juga menjadi bahan doa kita juga, yang membantu kita untuk berdoa secara otentik, tidak sekedar berdoa berdasarkan rumusan iman atau atau rumusan-rumusan doa yang lain, tetapi betul-betul konkret di mana kita membawa pergulatan-pergulatan manusiawi kita. Nah, itu nanti inspirasi kitab suci silahkan dibaca secara lengkapnya nanti silahkan dibuka di dalam kitab suci pribadi. Tapi ini saya cuma mengutip saja.
salah satu ayatnya. Nah, untuk pungtanya ini eh, yang pertama doa pembuka nanti silakan seperti biasa ini dalam latihan rohani, mohon agar dapat mengarahkan seluruh diriku kepada Allah sehingga segala yang kulakukan demi pujian dan pengabdian kepada Allah semata. Nah, ini mengarahkan hati, doa pembuka yang membantu hati kita terarah pada Tuhan. Yang kedua, nanti kita mempersiapkan hati, pikiran, dan ingatan kita. Aku membayangkan Allah yang sedang memandangku dengan cinta. Nah, ini gimana Allah ini memandangku dengan cinta? Mungkin tempatnya di mana? Lalu mengingat kebaikan-kebaikannya yang kuterima lewat sesamaku, khususnya anggota keluargaku atau orang-orang yang kucintai. Lalu yang ketiga, dambaan, aku mohon rahmat agar dapat merangkum kehadiran Allah yang penuh kasih dalam pengalaman hidupku. Seperti Ignatius Loyola saat di Roma. Nah, ini pungta terakhir ya di Roma. Roma itu adalah tempat di mana Ignatius itu mengalami kematangan rohani. Dan kami harapkan pungta ketujuh ini Bapak Ibu dalam levelnya, dalam konteksnya Bapak Ibu sendiri juga merasa bahwa oh iya, aku juga mengalami kematangan. Kematangan yang membuat yakin bahwa Tuhan itu bisa ditemukan dalam segalanya dengan doa dan mati raga serta ingkar diri. Nah, lalu ini poin bisa digunakan untuk refleksi dan juga untuk sharing 3 putaran. Yang pertama, apakah hidup doa dan pelayananku sudah terintegrasi untuk menemukan Tuhan dalam cinta? Mungkin bisa lihat lagi, buka lagi buku-buku hariannya, tulisan-tulisannya, atau buka memori-memori, atau selama perjalanan Pungta 1 sampai 6 itu ada pengalaman-pengalaman yang sudah dikumpulkan, yang sudah muncul, bisa dikumpulkan kembali, dilihat, oh iya ya, hidup doa dan pelayananku apakah sudah terintegrasi. Yang saya maksud dengan terintegrasi itu ya seperti tadi, doa itu membantu kita untuk masuk dalam hidup sehari-hari, dan hidup sehari-hari yang kita lakukan itu membantu kita untuk berdoa. Dan tujuannya bukan untuk doa itu sendiri, untuk merasakan bahwa Allah itu sungguh-sungguh mencintai kita. Kita sungguh-sungguh dicintai Allah. Yang kedua, nah ini penting juga. Mati raga dan ingkar diri apa yang masih aku lakukan atau yang pernah aku lakukan ya dalam proses hidupku ini untuk semakin mencintai diriku, orang di sekitarku, dan Tuhan. Ya, mencintai diriku bukan dalam arti terlalu self-centered ya, membuat diriku itu bertumbuh, berkembang sebagai pribadi. Itu ya. Lalu yang ketiga, niat konkretku untuk mengembangkan hidup doa, mati raga, dan ingkar diri. Tentunya untuk apa ini doa, mati raga, ingkar diri ini ya? Untuk semakin mengasah keterampilan, menemukan Allah dalam segala. Karena menemukan Allah itu bukan sekedar tadi yang disebut ya metode-metode doa, tetapi itu nanti dalam tingkat kematangan rohani kita itu merupakan keterampilan yang memang lahir dari latihan-latihan yang kita jalani. Oleh karena itu, eh, yang penting mungkin dalam percakapan nanti Bapak Ibu bisa menghadirkan diri di hadapan Yesus, lalu kemudian coba cerita pengalaman membangun hidup doa. Seperti Ignatius di Manresa. Coba ingat kembali. Di Manresa, di mana Bapak Ibu sungguh-sungguh berjuang membangun hidup doa, mati raga yang. Lalu yang ketiga, coba ceritakan juga di mana Bapak Ibu mengalami kematangan rohani seperti Ignatius di Roma.
Coba ceritakan. Sebagai ini untuk merangkum saja perjalanan Bapak Ibu. Lalu yang keempat, nanti dalam percakapan ya dengarkanlah apa yang menjadi tanggapan Yesus atas dua ceritamu di atas. Manresamu itu apa? Romamu itu apa? Lalu tutuplah dengan doa Bapa kami. Itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai pungta terakhir. Semoga ini membantu untuk menyimpulkan ya pengalaman-pengalaman rohani dan meyakinkan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian untuk mencintai dengan lebih sungguh. Itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih banyak Romo Sabto, sharing yang sangat menginspirasi. Ini saya kalau boleh summarize beberapa hal ya Romo, ada tadi menemukan Tuhan dalam segala tingkah laku ya, dan bahwa segala sesuatu itu yang kita lakukan harus berlandaskan kasih ya Romo ya. Kemudian yang kedua adalah doa adalah sarana dan bukan tujuan, supaya kita masuk lebih dalam lagi ke dalam pengalaman dicintai oleh Tuhan. Dan ternyata saya juga baru dapat kata-kata ini nih, doa adalah keterampilan ya. Kan biasanya kita doa ya doa aja gitu. Ternyata doa ini adalah keterampilan dan terus dikembangkan menjadi sikap hidup doa. Kemudian yang keempat, ruang untuk merasakan cinta adalah saat berdoa. Dan yang terakhir, mati raga dan ingkar diri adalah bentuk cinta yang konkret. Ya Romo ya. Wah, luar biasa loh Romo. Apakah ada yang ditanyakan dari Bapak Ibu? Ada sedikit. Silakan Pak Yosafat Sarjimin. Iya. Ya, boleh singkat padat ya Bapak ya. Oh, boleh. Ya, Eh, terima kasih. Romo Sabto, saya ingin tanya, kalau ada istilah nafasku adalah doaku, itu bagaimana pendapat Romo? Terima kasih. Iya, nafas itu kan tindakan sebetulnya biologis ya. Secara kesadaran biologis itu kita harus itu, kalau enggak kita enggak hidup. Tetapi tindakan ini kan lebih dari motivasinya tidak hanya sekedar untuk bernafas saja ya, supaya kita hidup. Tetapi di balik itu kita bisa merasakan bahwa Tuhan itu hadir. Oleh karena itu dari kacamata biologis tadi ya sebenarnya kita menemukan ada motivasi rohani untuk memaknai peristiwa fakta tentang bernafas itu. Tetapi tentu itu sarana sekali lagi, tidak bisa itu mutlak memang artinya momen kita memaknai sesuatu itu mutlak memang harus. Tetapi memang itu bukan bernafas itu bukan tujuan sekali lagi. Tujuannya adalah untuk apa? Merasakan bahwa oh, melalui nafas nih itu loh cara Tuhan mencintai kita. Begitu. Terima kasih Romo atas jawabannya. Ya, Ya. nafasku adalah ternyata ya. Baiklah. Tadi saya melihat ada Pak Andre Lomana mau bertanya, raise hand tadi. Ya, terima kasih Bu Agustus. Selamat malam Romo Sabto. Silakan. Selamat malam Bapak Andri. Ya, Romo, tadi kalau saya mendengar bahwa Ignatius mengatakan bahwa masa di Mandresa itu sebagai taman kanak-kanak. Lalu ada kalimat karunia-karunia hebat yang diterimanya waktu itu. Bolehkah mohon elaborasinya Romo? Karunia-karunia hebat yang seperti apa yang diterimanya pada waktu itu? Terima kasih Romo. Oke, terima kasih Pak Andre. Eh, eh, saya agak lupa apakah kemarin disinggung juga soal Ignatius di Manresa ya. Sempat nggak ya? Kelihatannya iya ya, panitia ya. Saya lupa. Kelihatannya iya ya. Lalu saya tampilkan ya apa yang saya tuliskan. Oke. Apakah bisa melihat? Bisa ya, kelihatan ya.
Bisa, Romo. Oke. Nah, ini menamainya, dia menamainya di mana? Saat di Roma. Ya. Ketika dia sedang belajar, mungkin di Barcelona, mungkin di tempat-tempat dia belajar itu dia merasa bahwa itu gereja perdananya dia. Tetapi ketika di Roma dengan tingkat kematangan tertentu yang dia ya Ignatius mengakui sendiri dan teman-temannya mengakui sendiri dia memang masuk pada tingkat kematangan itu. Lalu akhirnya bisa menemukan Tuhan dalam segala. Nah, itu melihat itu sebagai, oh iya, mungkin dulu aku seperti itu. Mungkin Ignatius, saya bayangkan ya, yang saya bayangkan kalau saya kontemplasi tentang Ignatius, dia tertawa juga melihat dirinya saat di Manresa. Ya. Tertawa bahagia artinya, oh iya, iya, ada proses ini loh, segininya loh, gitu. Nah, itu termasuk karunia-karunia hebat. Kita nggak lupa ya bahwa di Manresa tuh dia juga kemudian di tepi Sungai Kardoner, akhirnya dia mendapatkan karunia itu ya, pencerahan. Dan dia bisa semakin yakin ya. Dia istilahnya mendapat vision ya. Nah itu di tepi Sungai Kardoner. Termasuk juga di Manresa kita ingat akhirnya dia tidak jadi bunuh diri itu ya. Karena dia juga kemudian sadar. Oh iya, bahwa ini dari roh jahat. Dan dia semakin mengenali. Karunia untuk mengenali bahwa roh jahat itu berwajah malaikat. Dan juga harus hati-hati. Dia semakin meneliti batinnya. Oh iya, aku ini tipe yang skrupelan orangnya. Nah, itu itu memang dicatat baik-baik oleh dia. Sehingga ketika di Roma dia melihat itu lagi. Oh, aku segininya ya dulu ya. Segoblok ininya ya. Tapi memang ya itulah level dari kehidupan rohani, proses dia mencari seperti itu. Kan harus jujur juga. Mm-mm. Terima Begitu. kasih Romo Sabto. Ya. Terima Satu kasih. lagi, ya. Terima kasih Pak Andre. Romo Sabto boleh satu lagi ya? Ya, Ini ada silakan. Bapak Ibu Monica Setiawan. Mm-mm. Silakan sudah raise hand. Dan Ibu Monica. Ya, selamat malam Romo. Ya. Mau tanya untuk memperjelas aja nih karena konteksnya ya. Misalnya menemukan Tuhan dalam situasi di mana kita itu dilukai gitu sama musuh gitu. Ya. Dan memang itu sesuatu yang jahat, kejam kayak gitu ya. Nah, menemukannya Tuhan ini apakah ketika kita berdoa dalam proses pengampunan atau proses kesembuhan apa batin kita juga itu menemukan merasakan kehadiran Allah atau bahkan bisa sampai di stretch menemukan pribadi Allah pada orang itu gitu, pada Ya. orang yang melukai kita itu. Mm-mm. Bisa nggak di stretch sampai situ Romo, menemukan Allah? Iya. Ya. Oke. Oleh karena terima kasih pertanyaannya Ibu Monica. Eh, sebetulnya bisa, tetapi kan tergantung kesiapan kita untuk memaknai. Pada saat kita dilukai, kadang-kadang kita tuh buta ya. Bawaannya marah ya toh, kesal gitu toh. Nah, itu kan itu oke, itu baik. Kita butuh ruang dulu untuk mengungkapkan kemarahan kita, kekesalan kita, bahkan sakit hati kita. It's okay. Kan butuh proses, tapi tidak bisa langsung dalam ketika kita dilukai langsung kita mengatakan bahwa ya Tuhan hadir dari musuh yang sudah mencaci maki saya. Nggak mungkin itu. Karena kalau kayak itu kita tidak jujur dengan proses batin kita. Nah, oleh karena itu Ignatius juga mencoba jujur dalam proses dia ya perjalanan rohani. Oleh karena itu Manresa itu juga menjadi penting juga untuk menjelaskan bagaimana sih Ignatius di Roma itu bisa menemukan Tuhan dalam segala. Nah, ketika peristiwa dilukai itu ada, ya butuh proses untuk ini. Dan yakinlah dalam proses itu pasti banyak orang nanti yang akan menemani. Bahkan yang seperti kita katakan tadi, tiba-tiba kita tuh berhutang kepada orang itu. Bahkan dalam satu fase kita yakin juga, ya berdasarkan pengalaman Ignatius ya di Roma. Kita yakin juga mungkin saat itu Tuhan ingin mendidik kita.
saat kita itu dilukai oleh musuh kita. Nah, nah jadi kan pemaknaannya itu jauh lebih positif. Tetapi untuk memaknai itu secara lebih positif, bahkan memaknai itu secara spiritual, oh mungkin itu rencana Tuhan bagi kita. Agar kita menjadi pribadi yang tangguh. Tuhan ingin mendidik kita. Manresa itu pengalaman yang berat bagi Ignatius dan sangat berat. Karena akhirnya dia berhadapan dengan dirinya sendiri. Dengan keinginannya sendiri untuk menjadi orang suci. Tapi akhirnya dia berhadapan dengan kelemahan, kerapuhan. Problemnya adalah dia nggak bisa menerima bahwa dia masih berdosa. Bahkan sampai pada pengalaman dia menyadari bahwa ya awalnya dia tuh yang membuat dia skrupel itu sebenarnya bukan tentang dosanya, tetapi kan ingatan tentang dosa. Dosa aja gampang tuh, tinggal dihapus dengan cara mengaku dosa. Orang Katolik kan gampang ya, tinggal ngaku dosa bisa. Tapi kan yang sulit tuh ingatan tentang dosa. Iya dah. Nah itu Ignatius berhadapan dengan itu sebetulnya. Bahkan dia dilarang oleh Bapak Pengakuan saat di Manresa untuk eh, mengaku dosa lagi. Udah cukup, ini dosanya sudah kamu akukan, nggak perlu lagi. Nah itu pengalaman berat di Manresa itu. Nah tetapi kemudian dalam perjalanan dia kemudian melihat itu. Oleh karena itu jawaban saya dari pertanyaan itu ya tidak mudah juga ya. Kita harus menjadi manusia dulu yang bisa merasakan oh ketika saya dicaci maki itu saya terluka loh. Saya sakit loh. Ya nggak apa-apa kita rasakan dulu. Kita jalani dulu. Kita tidak tidak perlu terburu-buru mengatakan Tuhan, kamu sudah menyembuhkan ini. Enggak. Ingatan itu pasti akan lama. Ingatan tentang bagaimana kerasnya kata-katanya, apa kata-kata yang disampaikan, bagaimana tindakannya terhadap kita. Itu ingatannya akan sampai apa ya, teringat terus. Tetapi kan itu sebuah fakta. Lalu fakta kan harus dimaknai. Nah, ada proses untuk memaknai itu, bahkan nanti akhirnya memaknai secara rohani bahwa ya itu mungkin rencana Tuhan bagi saya. Kalau saya tidak dicaci maki, saya tidak akan berkembang. Saya tidak akan tumbuh menjadi pribadi yang tangguh. Nah, itu nanti pemaknaannya lain-lain, tetapi perlu ada ruang untuk masuk secara jujur mengakui ya memang aku sudah dilukai. Itu, tapi pelan-pelan nanti yakinlah Tuhan itu akan menemani kita. Menemukan Tuhan dalam segala artinya ya ketika kita sampai nanti pada kesadaran bisa memaknai pengalaman itu sebagai pengalaman rohani yang membentuk kita. Bukan sekedar pengalaman manusiawi, bukan pengalaman yang sekedar pengalaman luka saja. Ya seperti Yesus yang terluka ya. Ya mungkin nggak tahu tuh Yesus tuh sakit hati atau luka batin nggak dengan orang-orang Farisi dan ahli Taurat ya. Bahkan mungkin luka batinnya dengan ini ya murid-muridnya. Karena di saat dia itu disalib, murid-muridnya ada tapi nggak nolong dia. Orang terdekat. Nggak tahu ketika bangkit itu dia tuh kalau dia luka batin ya dia nggak mungkin menunjukkan diri pada Thomas ya kepada murid-muridnya. Tapi ya dia mencoba untuk berdamai juga. Meskipun terluka ya lukanya masih ada bekasnya. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih banyak Romo, sangat inspiring ya. Oke, selanjutnya kita akan memasuki sesi lokakarya bersama Pak Robin. Semoga sesi ini juga dapat membantu kita untuk membawa refleksi menjadi langkah nyata dalam kehidupan kita. Silakan Pak Robin. Terima kasih Bu Agusta. Saya juga menyampaikan banyak terima kasih kepada Romo Sabto. Ya, malam ini paparannya lebih meneguhkan tentang tujuannya diadakan Kaminar Kon Inigo, yaitu berlatih kontemplasi dalam aksi. Mana cinta lebih menyala saat diwujudkan dalam perbuatan daripada kata-kata atau doa yang kepanjangan. Terima kasih, Romo Sabto. Em, ya, kalau tadi Mbak Monica menanyakan menemukan Tuhan dalam musuh, menemukan Tuhan dalam orang yang tidak disukai, ya
Dalam tema kali ini jatuh cinta lagi ya, kita diundang, saya merasa terundang juga menemukan Tuhan dalam pasangan, menemukan Tuhan dalam pilihan hidup. Oke, baik Bapak Ibu, kita sampai kepada lokakarya yang ketujuh. Ya, ini merupakan rangkuman dari semua apa yang sudah dibagikan. Saya ingin sedikit menyinggung kembali syarat-syarat cintanya Anthony de Mello yang saya paparkan di bagian awal pertemuan kita. Tanpa pamrih, mau rela berkorban, gitu ya. Jadi kalau kita yang sudah memahami bahasa cinta masing-masing, tentu kita merasa nyaman kalau orang bisa berbahasa cinta sesuai bahasa cintanya kita. Kalau saya merasa, oh kalau orang bisa yang bahasanya nyambung dengan saya merasa lebih klik saat membina relasi dengan orang tersebut. Nah, coba saya mengundang Bapak Ibu untuk membayangkannya dengan pasangan yang ada saat ini. Em, atau dalam saat membina hubungan dengan orang-orang yang dikasihi, bisa orang tua, sahabat, atau teman-teman kantor, teman-teman komunitas. Kalau kita, kalau saya sungguh mencintai orang tersebut, saya tentu rela berkorban. Eh, bukan semata-mata saya ingin hanya berorang semua berbahasa sama dengan saya, tapi saya belajar untuk berbahasa seperti orang itu, karena saya sungguh mencintainya. Dan saat saya menyampaikan atau berbahasa yang sama, saya tidak menempatkan satu tujuan supaya seakan-akan saya ingin mendapatkan sesuatu dari orang tersebut, karena itu adalah pamrih, termasuk mempertaruhkan cinta itu sendiri. Kalau saya bisa mencintai si dia karena dia mencintai saya, itu artinya pamrih. Jadi kalau mencintai, ya mencintai setulusnya tanpa pamrih dan justru memerdekakan, memberikan kebebasan. Harapannya pada saat kita menerapkan syarat-syarat cinta itu, pasangan kita atau orang yang kita kasihi juga memiliki semangat yang sama. Pada saat hubungan cinta itu eh, mempunyai semangat yang timbal balik, justru disitulah di mana relasi cinta kita itu semakin diteguhkan dan semakin erat dan semakin berkembang. Ya, harapannya timbal balik. Nah, di lokakarya yang ketujuh ini, saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat ke depan, ya. Setelah memahami 5 bahasa cinta dan berlatih mempraktekannya, saya ingin Bapak Ibu untuk melihat pengalaman unik apa yang Anda alami saat memahami dan berlatih mempraktekannya. Apakah pengalaman itu membuat Anda lebih termotivasi atau malah sebaliknya? Menurut Anda, apa yang menyebabkannya dan bagaimana Anda memandangnya? Yang kedua, apa rencana Anda untuk terus berbahasa cinta sesuai bahasa cinta orang yang Anda kasihi? Paling tidak untuk 1 bulan ke depan, 30 hari ke depan. Mudah-mudahan pasangan Anda atau orang yang Anda kasihi juga mempunyai semangat yang sama dalam mempraktekkan atau membahasakan bahasa cinta yang cocok, yang saling membina, eh, mempererat relasi dan hubungan cinta Anda berdua. Itu saja dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Agusta. Terima kasih Pak Robin. Terima kasih juga kepada Romo Sabto sekali lagi. Terima kasih untuk sesi yang sangat bermakna hari ini. Dan sebelum menutup rangkaian kegiatan hari ini, izinkan saya memberikan beberapa pengumuman. Yang pertama, besok sudah penutup, ya, tidak terasa. Sehingga waktu untuk melakukan refleksi kontemplasi dalam aksi cuma ada 1 hari. Jadi besok pada saat sharing, yang dibagikan adalah refleksi Pungta 7 dan sekaligus juga refleksi Kaminar Kon Inigo secara keseluruhan. Silakan untuk teman-teman berbagi refleksi di WA grup buah-buah peziarahannya.
Bapak, Ibu, dan teman-teman, Romo, Frater, Suster, sebagai kenang-kenangan kebersamaan kita malam hari ini, marilah kita melakukan foto bersama terlebih dahulu. Mohon bantuannya untuk menyalakan kamera dan menampilkan senyum terbaiknya. Host, apakah sudah ready? Ya, saya yang bantu foto. Oke, silakan Mbak Novia. Oke. Mungkin yang masih off cam. Oke. Oh, masih ada yang mau buka. 1, 2, 3. Oke, sudah semua. Terima kasih. Terima kasih Mbak Novia. Akhirnya tibalah kita di penghujung rangkaian Kaminarkuan Indigo malam hari ini. Sampai bertemu lagi besok. Terima kasih atas kehadiran, keterbukaan, dan kebersamaan malam hari ini. Marilah kita tutup dengan doa. Boleh minta salah satu peserta, Ibu Birgita Pepe, boleh membacakan doa yang ada di layar. Nanti minta berkat dari Romo Sabto setelah. Silakan. Baik, Romo, Ibu, Bapak, kita akan doa penutup malam ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mohon cinta yang setia. Tuhan, Bapa yang Maha Cinta dan Maha Setia. Cinta kami berawal dengan jatuh cinta yang indah. Namun betapa mudah kemudian kami melunturkannya. Kami mengaku cinta kami sangatlah rapuh, karena kami tak mau memeliharanya dengan kesetiaan dan kesabaran kami. Berilah kami kekuatan dan keberanian ya Tuhan, agar kami tetap mau setia dan sabar ketika kami diuji oleh kecurigaan, kebosanan, godaan, dan hilangnya kepercayaan. Curahkanlah rahmat kesetiaan-Mu kepada kami, agar kami bisa menerima ujian dan cobaan demikian, sebagai saat terindah untuk mengasah cinta kami. Ya Bapa, dalam diri Yesus Putramu, telah Kau perlihatkan cinta-Mu yang sejati. Biarlah Dia selalu menemani kami untuk mengarungi lautan cinta dengan perahu kesetiaan kami. Bersama Dia kami percaya, takkan perahu kami tenggelam karena diterpa badai-badai ujian dan cobaan, bila kami berteguh untuk setia senantiasa. Tuhan, kurniakan rahmat-Mu agar hidup kami bisa menjadi saksi bagi cinta-Mu yang setia, dulu, sekarang, dan selama-lamanya, dengan perantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Tuhan bersama rohmu. Semoga kita semua, doa-doa kita, latihan-latihan doa kita untuk menemukan cinta Tuhan senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 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 Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih, Romo. Romo Sabto. Terima kasih Terima kasih semuanya. Sampai bertemu lagi besok malam. Terima kasih Mbak Agusta. Terima kasih Bapak Sehat Ibu. selalu. Terima kasih. Tinggal 1 kali pertemuan lagi. Semangat. Papa, I make Terima doctor kasih. octopus. Mohon